umat Islam Indonesia. Sangat indah sikap beragama bangsa Indonesia, terutama sikap umat Islam Indonesia sebagai mayoritas. Kenapa tidak? Jika kita lihat pada tahun 2020 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 273,5 juta. Sementara pada tahun 2020 ini, waktu itu jumlah umat Islamnya itu berjumlah 229 juta jiwa, atau sekitar 87,2%. Itu tahun 2020. Dan itu artinya umat Islam mampu mengayomi saudaranya yang lain di Indonesia, baik Katolik, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu, yang berjumlah sekitar 12,8% atau sekitar 44,5 juta jiwa. Itu yang non muslimnya. Semuanya hidup rukun dan tentram, membentuk keindahan berperilaku sebagai bangsa Indonesia yang besar. Nah, kondisi tersebut ini menjadi prestasi yang sangat membanggakan. Tata perilakunya mencerminkan ketulusan hati dan kedamaian hidup. Keramahan dan toleransi menjadi sikap dan perilaku umat beragama di Indonesia. Belum lagi jika dikaji dari sudut pandang keragaman yang lain. Misalnya, suku bangsa di Indonesia itu ada 740. Ada 500 etnik yang menggunakan lebih 250 bahasa. Dan jumlah pulaunya kurang lebih di Indonesia itu ada 12.504 pulau. 2.870 pulaunya sudah memiliki nama, sementara yang 9.634 yang tidak memiliki nama. Bandingkan saja dengan negara-negara lain, baik di dataran Eropa, Asia, Timur Tengah maupun di Amerika, agamanya boleh jadi sama, hanya berbeda sedikit sukunya. Atau agama dan sukunya sama, bahkan ada yang agama, bahasa, suku, tanah airnya sama, mereka malah saling bertikai, berselisih, sampai berperang tidak habis-habisnya. Dan itu memakan waktu yang sangat lama, bahkan tidak berhenti sampai kini. Tapi di Indonesia, dengan suku yang banyak, bahasa yang berbeda-beda, pulaunya yang sangat banyak, tapi tetap hidup rukun dengan agamanya masing-masing. Meskipun mayoritasnya di kita di Indonesia itu mayoritasnya agama Islam. Membandingkan dengan kondisi tersebut, nah tentu kita sebagai umat Islam harus mensyukuri keadaan kita di Indonesia ini. Maka tidak ada lain yang harus kita pertahankan dalam berbangsa dan bernegara sebagai umat Islam yang berada di Indonesia itu, untuk selalu saling mempererat persahabatan dan persaudaraan, baik antar agama yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, baik sesama anak bangsa yang disebut ukhuwah watoniyah, maupun sesama warga dunia, yaitu ukhuwah basyariyah. Indonesia merdeka, merdekanya Indonesia ini tidak lepas dari peran para ulama Indonesia.
Banyak sekali nama-nama yang dapat kita sodorkan dan menjadi pengingat tentang jejak mereka dalam memerdekakan Indonesia. Yang sudah kita kenal, antara lain kita sudah mengenal ada namanya Pangeran Diponegoro, ada Cut Nyadin, ada Pangeran Antasari, dan lain-lain sebagainya. Intinya peran ulama Indonesia dalam memperjuangkan negara Indonesia merdeka itu sangatlah luar biasa, yang harus kita pertahankan kemerdekaan Indonesia ini sampai ke anak cucu kita nanti. Jangan sampai Indonesia hancur, jangan sampai Indonesia dijajah kembali. Pertahankan Indonesia, pertahankan keislaman Indonesia yang ada di negara kita dengan cara kita taat dalam bernegara dan berbangsa, dan taat pula beribadah. Jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Pertahankan persaudaraan, pertahankan persahabatan, junjung tinggi kedamaian dan toleransi.